Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, dimanapun Anda sedang berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, memasuki bulan Ramadan tahun ini, saya punya ide untuk membuat suatu program kegiatan yang saya beri nama Program Kuliah Ramadan. Tujuan dari program ini adalah untuk menaikkan level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ibadah yang kita jalani berdampak baik bagi kesehatan jiwa maupun raga kita. Maka saya susun program ini dengan tema tingkatkan level iman Islam, sehatkan badan. Yang pertama adalah program sholat. Nah, program ini disusun untuk membedakan teman-teman ini sholat tepat waktu atau tidak. Selain sholat wajib, saya juga menyisipkan 3 sholat sunnah, yaitu sholat tarawih dan witir, kemudian sholat tahajud, dan sholat duha. Nah, jika sholat wajibnya dilihat dari tepat atau tidaknya kita sholat, kalau sholat sunnah kita lihat laksanakan atau tidak. Selanjutnya adalah pelaksanaan sahur. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, sahur ini sangat penting bagi orang puasa, terutama bagi teman-teman yang melakukan aktivitas sepanjang hari selama kita berpuasa. Selain itu, sahur juga ternyata sangat memiliki pahala yang besar untuk kita yang melaksanakannya. Jadi, untuk mengingatkan kita untuk selalu sahur, saya beri 2 kotak. Yang pertama adalah melaksanakan sahur, yang kedua adalah kotak di mana teman-teman melewatkan waktu sahur, sehingga teman-teman ini bangunnya ketika sudah imsak, tapi teman-teman tetap puasa. Sekali lagi, penyusunan program ini adalah untuk menaikkan level keimanan kita. Ya, teman-teman, jadi ini meskipun teman-teman tidak sahur, harapan saya adalah teman-teman tetap berpuasa. Kemudian yang nomor 10 adalah puasa wajib. Nah, kenapa saya masukkan ke dalam susunan ini? Karena seperti yang kita tahu, bagi seperti saya perempuan, pasti kita akan melewati masa-masa tidak berpuasa karena sedang menstruasi. Nah, kenapa saya masukkan ke sini? Jadi nanti kita bisa menghitung berapa hari kita tidak berpuasa selama bulan Ramadan ini. Nah, ketika kita sedang dalam keadaan tidak menstruasi, kita akan mencentang kotak yang pertama, yaitu melaksanakan. Sedangkan saat kita sedang tidak berpuasa karena menstruasi, kita bisa mencentang yang kotak nomor 2. Nah, ini ada keadaan khusus yang biasanya teman-teman tidak berpuasa, yaitu ketika sakit atau ketika perjalanan yang sangat jauh, teman-teman juga tidak berpuasa atau nanti akan diganti berpuasa di lain hari. Jadi teman-teman silakan centang di kotak nomor 3, yaitu sedang safar atau sakit. Nah, kemudian yang ke-11 adalah baca Al-Quran minimal 1 juz dalam 1 hari, terhitung sejak maghrib sampai maghrib kembali. Nah, di sini saya tulis sejak jam 6, itu adalah memasuki waktu maghrib, sampai ada maghrib kembali. Nah, kalau teman-teman bisa membaca lebih dari 1 juz, teman-teman bisa centang di kotak 2 juz, 3 juz, 4 juz, atau 5 juz dalam 1 hari. Patokannya adalah dari maghrib sampai ketemu maghrib kembali. Nah, untuk nomor 12, 13, 14, ini adalah membaca surat. Yang nomor 12, surat Al-Muluk, dibaca sebelum tidur. Nomor 13, surat Al-Waqiah, dibaca setelah sholat subuh. Kemudian yang nomor 14 adalah surat Ar-Rahman yang dibaca setelah sholat duha. Nah, teman-teman, dalam pembacaan ketiga surat ini, saya memberikan 3 susunan, yaitu membaca, lupa, atau murotal. Kalau teman-teman membaca, silahkan centang membaca. Kalau teman-teman
melewati, tidak membaca, silakan centang lupa. Nah, kalau teman-teman sedang dalam keadaan menstruasi, silakan teman-teman bisa mendengarkan atau murotal dari YouTube atau dari alat elektronik lainnya. Selanjutnya untuk nomor 15 yaitu menyimak kajian. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kalau teman-teman dalam kondisi sedang bekerja atau sekolah tidak memungkinkan untuk datang ke pengajian, silakan teman-teman bisa lihat kajian dari YouTube. Kalau teman-teman juga tidak sempat membuka dari YouTube, silakan teman-teman bisa lihat dari sosial media yang setiap saat teman-teman buka. Bisa dari TikTok, bisa dari IG, bisa dari Facebook. Yang penting dalam satu hari kita menyimak satu kajian yang insya Allah ilmunya itu akan bermanfaat untuk kita sendiri. Selanjutnya kita memasuki subbab program sehat badan. Nah, untuk nomor 16, dalam satu hari usahakan gerak badan untuk olahraga. Nah, teman-teman bisa memilih salah satu olahraga yang teman-teman bisa memungkinkan dilakukan. Silakan teman-teman centang yang mana yang teman-teman lakukan, atau tidak, kalau pilihannya tidak ada di pilihan ini, teman-teman bisa centang di olahraga lain. Lanjut di nomor 17, minuman buka puasa. Nah, dalam memilih minuman saat berbuka puasa, ini tentu saja akan mempengaruhi kesehatan badan kita. Jika teman-teman memilih minuman yang rendah resiko, misal air putih atau air nabis, nah ini tentu sangat bagus untuk kesehatan. Nah, jika teman-teman tergoda untuk minum minuman yang agak manis seger-seger dan itu tidak terlalu baik untuk tubuh, sebaiknya teman-teman mengerem dengan menyentrang atau dengan meminumnya seminggu sekali saja. Lanjut ke nomor 18, makan buka puasa. Nah, di sini saya beri dua pilihan, sedikit berhenti sebelum kenyang atau makan balas dendam barbar. Jika teman-teman dalam kondisi makannya itu balas dendam, saya harap di lain hari sudah menyentrang yang nomor 1, yaitu makan sedikit, berhenti sebelum kenyang. Nomor 19 adalah makan buah. Nah, di sini bagi teman-teman yang tidak terlalu suka buah manis, mungkin bisa memakan kurma dalam bentuk ganjil, yaitu 1. Atau teman-teman mau makan buah-buahan yang lain, itu juga sangat bagus. Silahkan centang di kotak nomor 3. Kemudian 20 cemilan. Nah, ini juga berpengaruh sekali bagi kesehatan teman-teman. Usahakan makan cemilan-cemilan yang sehat. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu dari cemilan-cemilan yang sudah saya susun. Di nomor terakhir, nomor 21 adalah penyusunan program selama puasa ini, tapi saat menstruasi. Program ini khusus perempuan, khususnya untuk nomor 21. Di sini yang pertama, tetap menjaga program sehat agar konsisten dan membentuk budaya baru dalam diri sendiri. Nah, tujuannya seperti tadi, meskipun kita menstruasi, meskipun kita tidak berpuasa, tapi saya harap teman-teman juga masih melakukan olahraga, masih mengontrol minum, menghindari minum yang manis-manis, atau teman-teman masih mengontrol makan, mengontrol setiap cemilan yang masuk ke tubuh kita, meskipun saat menstruasi. Terus kemudian yang kedua, saat menstruasi pasti kita mengalami kondisi di mana kita mager, males, pengen makan banyak karena kita juga mengeluarkan darah kotor yang banyak, pasti nafsunya kita adalah nafsu pengen makan ini itu. Nah, ini mungkin terjadi kepada kita, tidak bisa dihindari. Kalau kondisi yang mager ini terjadi di hari pertama saat kita menstruasi, harapannya ketika nanti teman-teman melaporkan lagi kegiatan di hari kedua, semoga teman-teman sudah bisa kembali ke program yang sehat, yaitu program yang di kotak centang yang paling atas.
Nah, teman-teman, sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan beberapa aturan maksud saya. Jadi, program kuliah Ramadan ini dimulai pada sholat maghrib sebelum tarawih malam pertama. Jadi, misal nih, besok hari Kamis sudah puasa hari pertama bulan Ramadan. Nah, program ini dimulai di sebelum puasa. Jadi, sholat maghrib sebelum puasa hari pertama. Kemudian nanti laporannya teman-teman nanti bisa mengeklik link. Nanti teman-teman bisa mengisi secara daring. Karena saya yakin teman-teman pasti ribet kalau buat laporan seperti itu di Excel. Teman-teman harus buka Excel-nya dulu, harus buka HP atau harus buka laptop, itu kan ribet. Jadi nanti teman-teman ngeklik link aja di uh, deskripsi box, nanti akan saya taruh di sana. Kemudian dilaporkan, berarti kegiatan ini terhitung dari jam 6 sore atau maghrib sampai ke maghribnya lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.